Halo, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi dalam Forum Asuransi. Saya Ciril Tansil dan untuk kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Beni Mawaruntu yang merupakan Direktur Eksekutif dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat malam Pak Ben. Selamat malam Ciril. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai produk unit link. Dan di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Trijoko Santoso, seorang praktisi perencana keuangan. Selamat malam Pak Trijoko. Malam. Selamat malam Pak Tri. Kemudian di sebelah kirinya adalah Bapak Hari Prasetyo, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero. Selamat malam Pak Hari. Kemudian Pak William Kwan, selamat malam sebagai Presiden Direktur dari Prudential Indonesia. Selanjutnya Pak Edi Tuhirman sebagai CEO dari Generali. Selamat malam Pak. Oke. Dan terakhir adalah Pak Rudi Kamdani, Direktur AIA Financial. Selamat malam Pak. Ya, seperti biasa, masing-masing dari orang ini akan mewakili korporasinya, juga sudah didukung oleh para timnya. Betul. Dan tentunya juga karena ini namanya forum ya. Iya. Kita juga mengundang dari kalangan masyarakat, sudah ada dari kalangan mahasiswa yang juga akan menanyakan mengenai produk unit link. Iya. Dan sebelumnya, sebelum kita akan memulai forum asuransi untuk membahas unit link ini, kita ikuti dulu informasi yang satu ini. Saat ini, unit link menjadi kosakata yang akrab di telinga masyarakat. Produk yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi ini diminati banyak orang karena berbeda dengan investasi tradisional. Unit link memberikan manfaat proteksi sekaligus keuntungan investasi. Selain itu, pemasaran yang gencar juga makin meningkatkan kepopuleran produk ini. Unit link adalah produk keuangan yang dikeluarkan oleh asuransi jiwa. Ini adalah produk asuransi berbalut investasi. Melalui unit link, pemegang polis atau nasabah bisa merasakan manfaat berinvestasi dan menikmati perlindungan asuransi jiwa. Setiap orang kan punya perencanaan keuangan. Ada yang untuk pendidikan anak, ada yang untuk masa depan di hari tua, atau tujuan-tujuan jangka panjang lainnya. Ketika orang itu sehat-sehat saja, tidak ada masalah, investasi bekerja untuk menemani dia menjalani perjalanan keuangan dia, mencapai tujuan keuangan dia. Tapi ketika seseorang itu mulai sakit atau meninggal dunia, kan nggak mungkin perjalanan keuangan ini berhenti. Disitulah letak keunggulan unit link. Kami melihat bahwa animo masyarakat atas produk unit link ini sudah semakin besar. Kebutuhan atas produk-produk investasi, kebutuhan atas perlindungan-perlindungan bagi perencanaan keuangan mereka demi terwujudnya tujuan keuangan untuk dirinya dan untuk keluarganya juga semakin meningkat. Berdasarkan catatan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, pada kuartal kedua tahun 2013, premi baru tumbuh 7,18%, dengan premi unit link masih mendominasi sebesar 51,55%. Sedangkan untuk premi lanjutan, unit link juga mengambil porsi lebih besar, yaitu 65,25%. Saya Lani dari Jakarta. Saya punya beberapa polis asuransi, salah satunya unit link. Saya memilih produk unit link karena saya sangat merasakan manfaatnya. Dengan premi 500.000 per bulan, saya bisa merasakan manfaat perlindungan asuransi secara maksimal, ditambah lagi saya bisa belajar berinvestasi. Namun produk unit link juga menimbulkan banyak pro dan kontra, terutama menyangkut variabel investasi di dalamnya. Nasabah kerap lupa bahwa sebagai produk investasi, nilai unit link dapat mengalami fluktuasi mengikuti pergerakan pasar. Alhasil, mereka merasa tidak puas dengan imbal hasil yang tidak sesuai. Setahun yang lalu saya sudah membeli asuransi unit link, cuman saya tutup karena kan dijanjikannya tidak ada biaya tambahan dan lain-lain. Tetapi dalam perjalanannya itu saya harus dikenakan biaya lain-lain dan semacamnya. Nah, walaupun dijanjikannya nilainya akan berubah dan semakin naik. Bila ditelaah, masalah utama dalam penjualan produk unit link adalah kurangnya informasi yang detail mengenai berbagai kondisi dan resiko yang menyertai produk unit link ini. Oleh karena itu, nasabah harus lebih memahami tentang produk yang akan dibeli untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Iya, itu dia tadi
sekilas mengenai unit link dan bagaimana persepsi di masyarakat ya. Nah mungkin langsung saja kita bedah lebih jauh lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan unit link? Iya, menarik sekali Sheryl, karena memang unit link itu dipersepsikan oleh orang-orang secara berbeda. Mungkin ada baiknya kita dengar dari masing-masing narasumber. Sebetulnya seperti apa sih pengertian unit link? Jangan-jangan sama-sama di asuransi tapi beda-beda juga Betul. mengartikannya ya. Mungkin pertama kita berikan kepada Pak Hari Prasetyo. Menurut Bapak unit link itu seperti apa sih Pak produknya Pak? Jadi pertama-tama kita perlu tahu bahwa di industri asuransi ada dua produk. Jadi satu itu tradisional dan satu lagi non-tradisional. Untuk yang tradisional sendiri ini ada terbagi menjadi tiga. Jadi ada term life itu untuk yang berkala, ada whole life untuk yang seumur hidup, dan ada juga untuk endowment. Nah, satu lagi ini ada baru berkembang memang belum lama ini yang namanya unit link. Unit link termasuk dalam kategori non-tradisional. Jadi antara ketiga ini dengan satu produk non-tradisional ini adalah gabungan. Jadi ini adalah unit link. Perkawinan gitu Pak ya? Perkawinan, jadi hybrid. Oh. Ya, hybrid. Di mana unit link ini isinya ada produk investasi. Nah, seberapa besar porsi masing-masing investasi ini tergantung dari masing-masing perusahaan, bagaimana meraciknya. Tapi intinya adalah penggabungan antara dua produk asuransi dan satu lagi produk Perkawinan antara produk asuransi investasi. jiwa murni atau tradisional dengan investasi. Menurut Pak William, seperti apa sih Pak unit link Pak? In principle, the unit link product is a long-term insurance contract that is linked to investment. And in many ways, it is similar to the traditional insurance, except for the fact that for unit link policies, you have the convenience, flexibility, and transparency in this particular product. Tuh kan, dua orang saja sudah berbeda. Oke, Kita tapi dengar. nanti kita juga akan bahas lebih jauh lagi tentang tadi yang dikatakan convenience, lebih nyaman, Betul. transparan, dan Iya. juga fleksibel. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Mungkin dari Pak Edi ada yang mau ditambahkan? Kita melihatnya bahwa unit link itu suatu hal yang sangat gampang dan simple. Nah ini menarik nih Pak. Saya rasa semua orang tahu, pernah lihat ubi nggak? Ubi jalar. Ubi jalar atau ubi yang kita bilang singkong. Unit link itu nggak lebih dari kayak seperti singkong. Kenapa? Kita tahu bahwa unit link ada dua komponen. Satu kata yang tadi ada investasi, ada satu proteksi. Sama, ubi pun punya dua komponen. Yang dimana kita proteksi ada di bawah tanah yang kita nggak pernah lihat. Ada lagi satu investasi yang kita lihat, daun, batang, dan seterusnya. Sebenarnya unit link itu more or less hampir sama dengan ubi tadi itu. Jadi sesuatu yang Anda lihat, yang investasi Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan, kalau Anda perlu, Anda ambil. Baik, kalau dari Pak Rudi ada yang ingin ditambahkan? Ini mengenai unit link dulu, apa sih secara general artinya? Oke, terima kasih. Saya simpulkan bahwa sebenarnya unit link itu lebih tepat adalah untuk orang-orang yang menginginkan proteksi dan juga investasi. Mungkin pertanyaan dari masyarakat nih, mungkin Pak Tri yang bisa jawab sebagai financial planner. Bagaimana masyarakat bisa menggunakan produk yang namanya unit link ini, investasi sekaligus proteksi dari asuransi, untuk merencanakan planning ke depan dalam keuangan mereka? Oke. Dalam kehidupan setiap orang yang kita sebut sebagai life cycle, sebetulnya ada yang namanya life changes, perubahan dalam setiap titik kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita ada risiko-risiko yang setiap manusia harus hadapi. Ya, pandangan saya, unit link itu sebetulnya satu kontrak, satu polis yang isinya adalah untuk antisipasi risiko. Yang kedua adalah antisipasi kalau meninggal atau cacat atau sakit. Yang kedua adalah antisipasi risiko agar tersedia dana yang cukup di hari tua dia nanti, dan dana pendidikan di saat anaknya besar nanti. Benar Pak Joko ya. Jadi sebenarnya gampang banget. Kita bicara proteksi itu adalah meninggal dan sakit, dan atau diantaranya ada yang mendekati sini, yang sakitnya baru sedikit, atau yang di sebelah kiri, yang sakitnya udah mendekati koma. Jadi proteksinya di antara itu sebenarnya. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak. Nanti usai jeda kita akan bahas lebih jauh lagi apa saja sih yang terproteksi dalam produk unit link, dan juga yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak William. Sebenarnya bisa tidak sih kita mengatur berapa porsi investasi dan berapa porsi proteksi dalam membeli sebuah unit link? Yeah. Kami akan segera kembali dalam Forum Asuransi.